Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita untuk kelas pengantar industri agro kali ini. Kita lanjut ke unit operasi selanjutnya, ya, unit operasi yang lainnya yang sering digunakan pada industri agro. Kali ini kita akan membahas unit operasi yaitu pengeringan, ya. Nanti kita akan melihat berbagai macam alat pengeringan yang ada dan digunakan pada industri agro. Sebelum itu kita mungkin cari tahu dulu, ya, apa itu yang dimaksud dengan pengeringan. Pengeringan adalah proses, ya, pengeluaran air atau pemisahan air dalam jumlah yang relatif kecil dari bahan dengan menggunakan energi panas. Nah, nanti akan sedikit berbeda dengan penguapan. Pengeringan ini biasanya itu jumlah kadar yang kita keringkan ataupun yang kita hilangkan adalah kadar air pada bahan tersebut. Sedangkan pada evaporasi adalah yang kita keringkan adalah air yang berfungsi sebagai pelarutnya. Nah, apapun jenis pelarutnya kita akan menguapkan pelarut tersebut sehingga meningkatkan konsentrasi dari bahan tersebut, ya. Kalau sedangkan pengeringan ini adalah kita mengeringkan air yang terkandung di dalam bahan tersebut dalam jumlah yang relatif kecil. Tujuan dari proses pengeringan adalah untuk menurunkan kadar air bahan sehingga bahan menjadi lebih awet. Nah, ini erat kaitannya dengan pertumbuhan mikroorganisme yang pernah kita bahas dahulu, ya, tentang faktor-faktor perusak mikroorganisme. Nah, mikroorganisme itu memerlukan kadar air untuk menghilangkan untuk tempat tumbuh dan hidupnya serta berkembang biak. Nah, makanya ketika kadar air tersebut kita kurangkan, maka otomatis kesempatan mikroorganisme untuk tumbuh pada produk atau bahan kita akan semakin kecil. Selain itu, fungsi dari pengeringan adalah mengecilkan volume bahan, kan? Dari ukuran yang besar-besar karena air, semua kebanyakan air kandungannya menjadi lebih kecil sehingga memudahkan dan menghemat biaya pengangkutan, pengemasan ataupun proses penyimpanannya. Ya. Nah, jadi pengeringan ini merupakan salah satu unit operasi yang paling sering dilakukan di industri agro. Nah, prinsip kerja dari pengeringan adalah kita memindahkan massa di sini adalah air, ya, dari bahan ke medium luarnya. Nah, prosesnya itu dengan memanaskan si bahan tersebut, ya. Kita lakukan proses pindah panas dan juga pindah massa yang terjadi secara bersamaan ataupun simultan ketika proses pengeringan itu terjadi. Cara kerjanya, satu, kita akan memberikan panas yang berasal dari sumber panas ataupun berasal dari panas lainnya yang tidak digunakan ataupun tidak dimanfaatkan oleh industri. Lalu panas tersebut harus ditransfer dari medium pemanas tadi ke bahan kita. Yang kedua, setelah terjadi pemanasan dan ketika temperatur bahan itu sudah mencapai titik di air, maka air akan menguap dari bahan tersebut. Uap air yang terbentuk harus dipindahkan, ya, melalui struktur bahan ke medium sekitarnya, biasanya udara medium sekitarnya, kan. Lalu lamanya proses pengeringan ini akan sangat tergantung pada bahan yang kita keringkan. Maksudnya bahan yang kita keringkan itu adalah akan sangat tergantung pada kadar air ataupun kandungan air dari bahan yang kita keringkan tersebut serta metode ataupun cara pemanasan yang kita gunakan. Nah, untuk yang pertama kita akan melihat drum dryer. Drum dryer ini adalah salah satu alat pengeringan yang umum digunakan pada industri agro, ya. Pengeringannya ini secara luas digunakan dalam pengeringan komersial, ya, terutama untuk industri pangan dengan jenis produk makanan yang memiliki kadar pati yang tinggi, ya, sama seperti metode ekstrusi yang menggunakan extruder.
pembuatan makanan bayi, pembuatan maltodextrin, pembuatan pasta dengan viskositas yang tinggi. Nah, biasanya umumnya bahan-bahan yang memiliki kekentalan yang tinggi, kalau nggak pakai extruder ya pakai alat drum dryer ini kalau ingin dikeringkan. Tujuan utama dari pengeringan ini adalah memecah struktur granula pati sehingga meningkatkan daya larut. Ya, jadi ketika dia nanti digunakan seperti ini, itu ketika dia akan kita gunakan, dia akan mudah sekali menyerap air yang terdapat di sekitarnya. Aplikasinya cocok untuk produk yang cair tapi tidak terlalu cair, tapi viskositasnya yang tinggi, berbentuk selari ataupun berbentuk puree. Lapisan tipis bahan dipanaskan pada permukaan drum yang panas. Jadi dia alatnya bentuknya seperti drum, di mana sumber panasnya akan berada di tengah dan pada bagian luar dari drum tersebut akan panas. Lalu kita tuangkan ya bahan ataupun bahan baku yang ingin kita keringkan tersebut pada permukaan si drum tersebut, lapisan tipis. Terus lapisan tipis yang sudah kering itu kita lepaskan dari drum dengan menggunakan pisaunya. Lama kontak bahan dengan permukaan sekitar beberapa menit. Jadi prosesnya itu berlangsung sekitar beberapa menit. Serpihan bahan yang telah kering kemudian digiling ya. Ini biasanya cocok untuk bahan-bahan yang sensitif terhadap kurang sensitif terhadap panas. Jadi dia bahan baku kita itu bisa tahan terhadap panas. Suhu yang digunakan itu cukup tinggi, lebih besar dari 100 derajat Celcius. Kadang-kadang dia alat ini menyebabkan off flavor dan off color ya. Jadi kadang-kadang dia berubah warnanya dan berubah rasanya menjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau bahan tersebut mengandung kadar gula yang tinggi, itu akan menyebabkan produk sulit diambil dari permukaan karena dia akan lengket. Ya, jadi biasanya jarang produk yang menggunakan kadar gula yang tinggi dikeringkan menggunakan drum dryer ini. Nah, drum dryer ini peralatannya, ini contoh gambar di samping ini adalah peralatannya. Biasanya ada dua dia, ada yang pakai satu silinder atau yang pakai dua silinder. Ya, biasanya dipasang horizontal. Permukaannya itu harus yang mengandung besi yang bermutu tinggi ya, dengan tujuan supaya tidak terjadi lengket dari produk kita pada si permukaan drum tersebut. Diameternya berpanjang-panjang, bermacam-macam, antara 0,5 setengah meter sampai dengan 6 meter, dan panjangnya bisa mencapai 1 sampai dengan 6 meter, jadi panjang sekali. Ya, sistem kerjanya biasanya dengan uap sampai 200 derajat Celcius, memanaskan bagian dalam dari drum tersebut ya. Jadi uap panas ini tidak berkontak langsung dengan si produk kita, tapi plat pemanaslah ataupun permukaan drum lah yang akan berkontak langsung. Waktu tinggal produknya berkisar antara beberapa detik sampai menit tadi kan, sehingga mencapai kadar air kurang dari 5%. Konsumsi energinya itu 1,1 kg uap air per kilogram air yang diuapkan ya. Jadi setiap kali 1 kg air kita uapkan itu kita akan memerlukan 1,1 kg uap air. Kapasitas penguapan maksimumnya bisa mencapai 80 kg uap air per jamnya per meter perseginya. Nah, jadi kalau kita tadi ada panjangnya 6 meter, itu dalam 1 jam itu akan berhasil mengeringkan itu sekitar 4.800 kg air pada bahan. Nah, ini contoh gambar jenis drum dryernya yang bawah ini. Yang bawah paling bawah kiri ini adalah drum tunggal. Nah, ya, dibagi 3 dia klasifikasinya. Yang pertama itu single drum dryer, double drum dryer, ataupun twin drum dryer. Ya. Kalau double drum dryer ini memiliki 2 drum yang berputar terhadap satu sama lain pada bagian atas. Jarak antara 2 drum akan mengontrol ketebalan dari lapisan bahan yang kita letakkan. Dari ketiga jenis drum dryer, single, double yang paling sering digunakan untuk buah-buahan dan sayuran ya.
Kalau single dan double itu paling sering tuh pengeringan buah-buahan. Misalnya untuk keripik kentang ataupun pasta, ya. Sedangkan twin drum dryer ataupun drawer digunakan untuk pengeringan bahan yang menghasilkan produk berupa butiran ataupun debu. Nah, ini jadi bahannya akan berada pada permukaan dari drum yang besar ini. Sementara yang kecil-kecil ini adalah yang akan mengatur ketebalannya. Pada bagian bawah ini ada knife, pisaunya. Nah, pisau ini yang akan mengerok bahan yang sudah kering tersebut, lalu jatuh kepada konveyor dan akan dibawa. Biasanya kemudian dilakukan pengayakan untuk menyeragamkan isi dari ukuran dari si produk tersebut. Kalau dengan dua drum dryer, ketebalan bahan itu diatur dari jarak antara di dua drum ini, ya, di antara dua drum ini. Bahan akan diletakkan di tengah, lalu ketebalannya akan menyebar merata di antara dua drum ini. Nah, pisaunya di samping kiri kanan. Nah, sama juga setelah kering akan terjadi pengerokan oleh si pisau tersebut dan akan dibawa oleh konveyor. Kelebihan dari drum dryer ini adalah yang pertama, produk yang dihasilkan memiliki porositas yang baik sehingga sifat rehidrasi tinggi. Ya, jadi akan memiliki rongga-rongga yang akan mudah menyerap air. Jadi kalau misalnya produk kita itu pada saat akan dimanfaatkan itu ditambahkan air lagi, maka pengeringan drum dryer ini akan sangat baik sekali. Kenapa? Karena produk kita tersebut akan mudah untuk menyerap air yang diberikan kepada dia. Jadi sifat rehidrasinya menyerap air kembali itu sangat tinggi sekali. Keuntungan yang kedua, bisa digunakan untuk makanan yang kering, ya, makanan kering yang sangat kental sekali. Jadi viskositasnya yang tinggi itu tidak menjadi masalah bagi si drum dryer tersebut. Yang ketiga, dia sangat efisien, hemat energi, dan kecepatan prosesnya juga sangat tinggi sekali. Produk yang dihasilkan bersih dan higienis, mudah untuk mengoperasikan dan memeliharanya karena dia tidak berbeleku-leku atau dan lain sebagainya, dan yang kita gunakan adalah bagian luarnya. Fleksibel dan cocok untuk beberapa pengeringan dalam jumlah yang kecil. Mau jumlah kecil maupun baik itu jumlah besar, itu bisa kita gunakan drum dryer tersebut. Kelemahannya apa? Tidak cocok untuk produk yang tidak dapat membentuk film ataupun lapisan tipis yang bagus. Nah, contohnya misalnya tadi yang mengandung gula, ya. Kalau gula itu akan lengket. Nah, kalau misalnya dia berupa sesuatu yang membentuk lapisan film tipis, maka akan sangat bagus sekali, mudah untuk dikelupas ketika proses pengambilan produknya. Yang ketiga, kecepatan hasil pengeringan persentase waktu relatif rendah dibandingkan dengan alat lain, contohnya spray dryer. Nah, spray dryer ini jumlah pengeringan per detiknya lebih banyak daripada si drum dryer. Biaya tinggi untuk perubahan permukaan drum karena presisi mesin sangat dibutuhkan. Nah, ini misalnya untuk kita menghasilkan ketebalan produk yang berbeda itu akan sedikit sulit karena sangat tergantung dari jarak yang dibentuk oleh si drum-drum yang berputar tersebut. Terus kadang-kadang karena waktu tinggalnya yang tinggi sehingga dapat memberikan rasa masak serta pudarnya warna karena kontak langsung dengan suhu tinggi di permukaan drum. Yang keenam, tidak dapat memproses bahan material yang mengandung garam tinggi atau bersifat korosif karena berpotensi akan merusak ataupun menambah plak dan juga korosi pada permukaan dari si drum yang kita gunakan tadi. Ini aplikasinya kalau yang umum digunakan untuk pengeringan susu, walaupun kalau sekarang susu itu lebih cenderung untuk menggunakan spray dryer. Untuk makanan bayi, untuk sereal, untuk buah dan sayur, untuk puree dan lain-lain sebagainya yang mengandung pati yang sangat tinggi sekali. Alat yang kedua adalah terowongan pengering ataupun tunnel dryer. Prosesnya dikenal dengan nama tunnel drying. Ya, merupakan rangkaian tray, ya, secara seri yang bergerak lambat melewati terowongan. Jadi dia ada tray ataupun conveyor. Ini contoh yang salah satu contoh tunnel dryer tersebut, ya. Yang peta-peta ini adalah tray-nya. Di sini masuk wet materialnya, lalu di sini keluarnya
wet material itu material yang basah lalu akan menghasilkan material yang kering. Di sini ada penyemprot pemberian fresh air ataupun udara segar dengan tujuan membantu aliran uap air yang yang keluar bersama dengan keluarnya air pada bahan tersebut. Dan di sini ada blower pemanasnya. Ya, ini bawahnya ini ada exhaust airnya yang terperangkap. Ya, jadi kita menyediakan ada juga exhaustnya di sini. Ini tunnel dryer. Berbeda dengan drum dryer tadi, ini kontak langsung. Kalau ini kita akan menggunakan udara panas. Ya, jadi bahan itu kalau drum dryer itu tidak kontak langsung antara pemanasnya dengan si bahan, tapi yang permukaan dari si drum itu yang berkontak langsung. Kalau ini kita akan mengkontakkan langsung antara udara panasnya dengan si bahan tersebut. Ada satu lagi kabinet drying namanya. Nah, kalau kabinet drying ini dia seperti lemari pengeringan. Nah, itu tidak bersifat kontinu, biasanya hanya diletakkan lalu membutuhkan waktu tertentu untuk proses penguapannya. Sementara kalau tunnel dryer ini bersifatnya kontinu. Yang pengeringannya bersifat cepat, lumayan seragam tanpa menyebabkan kerusakan bahan. Biasa digunakan juga untuk buah-buahan ataupun untuk produk pengeringan lainnya. Ya, contohnya misalnya pembuatan Indomie biasanya menggunakan tunnel dryer setelah dia digoreng. Bahan dimasukkan ke dalam baki dan kereta yang terus bergerak. Jadi terus-terusan bahan tersebut akan berada pada conveyor yang akan membawanya masuk ke dalam terowongan. Jadi kalian bayangkan ada suatu alat yang berbentuk seperti petak, bisa kita bilang terowongan. Nah, di dalam terowongan tersebut ada udara panas yang kita alirkan. Nah, ada juga bahan yang masuk, kita anggap dari sisi kiri menuju sisi kanan dari si alat tersebut. Yang bergerak membawa bahan tersebut adalah konveyornya, ya, ataupun ban berjalannya. Prinsip kerjanya adalah material yang akan kita kirimkan ke dalam terowongan udara panas untuk tujuan pengeringan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Materi yang masuk di satu ujung itu dalam keadaannya basah, lalu bertemu dengan udara panas di dalam terowongan tadi, keluarnya akan sudah menjadi kering. Ya, ini mekanisme kerjanya nanti pertama itu salah satu pintu terowongan akan terbuka, lalu material yang akan dikeringkan kita tempatkan pada troli-troli ya, dan konveyor yang akan perlahan-lahan masuk ke dalam terowongan tersebut. Kemudian pintunya tertutup ya, supaya tidak terlalu banyak udara panas yang terbuang dengan sia-sia. Lalu udara panas akan beredar melewati baki-baki tadi ya, baki-baki yang berisi produk kita. Nah, kemudian udara panas tersebut kita sirkulasikan biasanya dengan beberapa bantuan kipas, sehingga bahan lama-kelamaan akan menjadi kering. Udara yang lembabnya kita lewatkan melalui pembuangan uap, sementara bahan akan mengalir terus ke arah pintu yang lainnya. Lalu pintu dibuka dan troli dibawa keluar dari corong. Ya, baru kita isikan lagi di bagian lainnya dengan bahan yang lainnya. Semakin lama ataupun semakin lambat kecepatan dari konveyor yang kita gunakan, maka akan semakin keringlah bahan tersebut. Nah, nanti juga yang salah satu yang berpengaruh adalah arah aliran dari udara panasnya. Ini dia 3 jenis arah aliran dari udara panasnya. Yang membedakan penamaan dari tunnel dryer ini. Yang pertama itu adalah counter current tunnel dryer. Counter current tunnel dryer ini artinya apa? Udara dan bahan yang masuk itu memiliki aliran yang berlawanan arah. Kalau udara masuk dari kiri, maka udara panas masuk akan kita berikan dari kanan, lalu saling bertemu ataupun beradu di dalam si tunnel dryer tersebut. Udara akan mengalir terus ke arah kiri, sementara bahan akan mengalir terus ke arah kanan.
Yang kedua adalah parallel current tunnel dryer. Ini artinya apa? Udara panas yang kita berikan itu searah dengan arah dari bahan baku yang kita keringkan tersebut. Ya, kita alirkan bahan masuk, udara panas juga masuk. Mereka akan sama-sama keluar ke arah yang lain dari si tunnel dryer tersebut. Yang ketiga, center exhaust tunnel dryer. Biasanya ini menggabungkan kedua jenis arah udara panas yang kita sebutkan tadi. Di awal biasanya itu akan terjadi pertemuannya itu adalah yang searah, yang parallel current. Nah, tapi kemudian di tengah-tengah dia akan berubah menjadi yang counter current, jadi berlawanan arah. Nah, ini yang paling umum digunakan sekarang ini, karena masing-masing ini akan memiliki kemampuan penguapan yang berbeda-beda. Yang counter current ini biasanya kadar air yang diuapkan lebih sedikit daripada yang parallel current. Tapi counter current ini akan menghasilkan produk yang memiliki nutrisi yang lebih baik itu dari segi rasanya ataupun dari segi warnanya. Kenapa? Kontaknya itu tidak begitu lama. Sementara kalau paralel ini udara panas akan terus-terusan bersama dengan si bahan tersebut hingga keluar, sehingga terkadang itu akan menyebabkan mudahnya bahan rusak karena temperatur tinggi dan juga waktu kontak yang sangat lama sekali. Makanya yang ketiga ini merupakan kombinasinya. Di awal itu akan kontak lama, tidak begitu panjang, 1/4 biasanya dari panjang konveyor itu yang paralel, lalu dilanjutkan 3/4-nya yang berlawanan arah. Nah, ini contoh beberapa tipe penggunaan dari si tunnel dryer tersebut. Untuk paralel ataupun concurrent tipe itu biasa digunakan untuk food, ya. Keuntungannya pengeringannya akan sangat cepat sekali, mudah, ya. Tapi kekurangannya adalah udara ataupun bahan dengan kadar air yang sangat rendah sekali akan sangat sulit kita capai. Sementara kalau counter current itu untuk produk makanan ini lebih ekonomik, ya, karena dia energinya lebih sedikit, hasil final yang dihasilkan itu lebih kering dan tapi menyebabkan terjadinya kerusakan dari si bahan pangan tersebut. Senternya ini biasanya yang tadi merupakan kombinasi dari paralel dan juga counter, lebih kompleks dan ekspensif tapi menghasilkan produk yang lebih baik. Karakteristik dari tunnel dryer adalah satu, kecepatan penguapan yang paling tinggi didapat pada awal terowongan. Kenapa? Karena udaranya masih sangat panas sekali. Tapi ketika bahan bergerak di dalam terowongan, maka bahan tersebut bersentuhan dengan udara yang bersuhu lebih agak dingin. Ya, kenapa? Karena panasnya sudah terserap pada bagian awal tadi. Sehingga kecepatan pengeringan akan turun dan bahaya suhu tinggi bagi bahan akan berkurang. Penggunaannya biasanya untuk mie, untuk produk makanan lainnya, tapi paling umum digunakan itu untuk pengeringan keramik ataupun fiberboard. Keuntungan dan kerugian penggunaan tunnel dryer, yang pertama dibandingkan dengan yang lemari ataupun kompartemen dryer, keuntungan operasinya bisa dilakukan secara kontinu. Bahan-bahan yang dalam jumlah besar ataupun ukuran besar juga dapat dikeringkan menggunakan tunnel dryer tersebut. Ya, biasa digunakan untuk pengeringan bahan-bahan seperti lilin, parafin yang mengandung gelatin tinggi ataupun yang tidak bisa menggunakan drum dryer tadi, misalnya yang mengandung gula tinggi. Kerugiannya apa? Biaya tenaga kerjanya tinggi, zat yang kurang tahan panas tidak bisa dikeringkan di sini akan menyebabkan kerusakan. Pengeringannya secara lambat sehingga memakan waktu yang lebih lama. Kalau dibandingkan dengan yang cepat seperti spray dryer, tidak cocok untuk produksi dalam skala yang kecil karena dia membutuhkan banyak energi, maka yang kita keringkan itu biasanya dalam jumlah yang besar.
Peralatan yang ketiga adalah spray dryer. Nah, spray dryer ini adalah yang dikenal dengan alat pengeringan cepat. Cepat sekali jumlah pengeringan yang bisa dilakukan dalam persatuan waktunya sangat besar sekali. Nama lainnya adalah pengeringan semprot, digunakan untuk mengeringkan larutan, campuran ataupun produk cair lainnya sehingga menghasilkan bentuk powder ataupun bubuk dengan kadar air yang mendekati kesetimbangan dengan udara luarnya. Selain digunakan untuk mengeringkan bahan pangan, juga digunakan untuk mengeringkan bahan kimia ataupun produk farmasi. Ya, contohnya misalnya untuk pembuatan rinso itu juga menggunakan spray dryer. Dan makanan instan lainnya seperti kopi instan, teh instan, susu bubuk, ya umumnya itu digunakan spray dryer untuk proses pengeringannya karena sangat cepat sekali. Mekanisme kerjanya mungkin kita lihat gambarnya saja supaya lebih jelas. Nah, untuk mekanisme kerjanya ini di atas ini adalah nozzle-nya, tempat bahan keluar. Nanti berarti di sini ada umpannya, ya ada tangki umpan di luar tabung chamber ini chamber pengeringnya. Nah, di dalam tangki umpan ini akan diberikan tekanan yang tinggi sehingga ketika bahan kita pompakan ya, ke dalam chamber ini nanti akan memiliki tekanan yang sangat tinggi sekali. Lalu ada pressure nozzle-nya. Nah, pressure nozzle inilah yang berpaling penting dari alat spray dryer tersebut. Nah, ketika bahan tersebut dengan tekanan tinggi masuk ke dalam pressure nozzle yang dimana itu ukuran alirannya akan semakin kecil, maka dia akan menypraynya, mengembunkan dari si bahan tersebut sehingga berupa droplet yang sangat kecil sekali. Di dalam chamber ini sudah berisi udara panas. Nah, udara panas ini biasanya dihasilkan dari alat pemanas yang kemudian ditiupkan kipas sehingga udara panas ini berada di dalam si chamber ini. Nah, droplet dari bahan yang sudah berukuran sangat kecil tadi lalu berkontak dengan udara panas di dalam chamber. Nah, ketika berkontak karena ada perbedaan tekanan, ini akan membentuk perputaran dari si bahan tersebut. Ya, nanti punya gerak memutar di dalam si chamber tersebut karena perbedaan temperatur antara lingkungan dan juga bahan yang masuk tersebut. Nah, ketika sudah berputar, nah maka otomatis uap air ataupun kadar air yang terdapat pada si bahan tersebut akan teruapkan ke atas. Yang sudah kering akan jatuh ke bawah. Di sini biasanya dibantu dengan exhaust. Ya, ini gambaran dari si perubahannya. Ketika dia pressure nozzle ya, kita kasih otomatisasi, dropletnya itu akan berukuran sangat kecil sekali. 10⁻⁶ second saja ya, itu sudah kontak dengan si udara, maka akan menjadi kering, berubah menjadi skin droplet lalu menjadi dry ya. Dalam 10⁻⁶ detik itu sudah menjadi pengeringan. Karena ukurannya juga sangat kecil sekali, artinya apa? Luas permukaannya juga sangat besar sekali, maka otomatis akan memudahkan proses penguapan air yang terdapat pada si droplet-droplet tersebut. Nah, jadi makanya nozzle ini adalah yang paling berfungsi, yang penting fungsinya dalam alat spray dryer ini. Nah, ini komponen utamanya sudah saya bilang tadi, atomizer ataupun nozzle tadi yang berfungsi untuk merubah cairan menjadi droplet-droplet kecil. Chamber adalah tempat bertemunya antara produk kita dengan udara panas. Ada heaternya, pepanas yang berfungsi sebagai penghasil sumber panas yang kemudian kita tiupkan. Ada cyclone. Nah, cyclone itu adalah tempat menampung yang menarik bahan yang sudah kering tadi ke dalam wadah penyimpanannya. Wadah penyimpanan itu berupa bag filter, ya, memisahkan antara udara yang setelah digunakan dengan pengeringan dengan bubuk yang terbawa setelah proses. Ya. Faktor kritisnya ataupun hal-hal yang harus diperhatikan dari alat spray dryer ini, yang pertama adalah suhu ataupun temperatur udara pengering yang masuk. Ya. Semakin tinggi suhunya, maka proses penguapan airnya akan semakin cepat. Namun kita harus memperhatikan bahwa suhu yang terlalu tinggi itu akan
memungkinkan terjadinya kerusakan baik secara fisik maupun kimia pada bahan yang akan kita keringkan tersebut. Yang kedua, suhu pengeringan yang keluar. Suhu pengeringan yang keluar ini akan mengontrol kadar air bahan hasil pengeringan bubuk yang terbentuk. Yang ketiga, viskositas dari bahan. Ini kalau drum dryer itu kita bisa menggunakan bahan-bahan, bisa kita mengeringkan bahan-bahan dengan viskositas yang sangat tinggi sekali. Nah, kalau ini sebaiknya tidak terlalu tinggi. Kenapa? Kemampuan nozzle untuk berubahnya menjadi droplet akan bermasalah. Jumlah padatan terlarutnya, ya, kandungan bahan yang terdapat pada jumlah padatan terlarut yang terdapat pada bahan tersebut. Diusahakan itu minimal di atas minimal 30%. Artinya harus melebihi 30% agar ukuran partikel yang terbentuk ataupun yang didapat akan tepat. Yang kelima, tegangan permukaan, ya, yang dapat menghambat proses pengeringan. Nah, makanya nanti kita menambahkan emulsifier, sehingga emulsifier itu akan menyebabkan ukuran partikel yang keluar dari nozzle itu menjadi lebih kecil. Ya, kalau cair kali juga dia nggak begitu bagus, kalau kental kali juga tidak begitu bagus bahan. 6. Suhu bahan yang masuk. Biasanya ini kita ada beberapa alat spray dryer itu yang memanaskan dulu bahan umpan kita itu mencapai 60 derajat Celcius, baru setelah itu dialirkan. Yang ketujuh, tingkat volatilitasnya ataupun kemampuan menguap dari si bahan pelarut yang dibawa tersebut, ya. Apakah air, apakah alkohol, apakah pelarut-pelarut lainnya. Semakin mudah menguap pelarut tersebut, maka semakin mudah pula kita untuk mengeringkan. Yang kedelapan, jenis nozzle-nya. Ya, diusahakan yang terbuat dari stainless karena tahan terhadap karat, sehingga aman dalam proses penggunaannya. Kelebihannya, memiliki kapasitas pengeringan besar dan proses pengeringan terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Ini mencapai 100 ton per jam. Tidak terjadi kehilangan senyawa volatil dalam jumlah yang besar. Cocok untuk produk yang tidak tahan panas tinggi, ya, tidak tahan pemanasan yang menyebabkan kerusakan, ya. Yang keempat, memproduksi partikel kering dengan ukuran, bentuk, dan kandungan yang hampir seragam karena dia sudah berbentuk droplet tadi, ya, sehingga dia akan mudah untuk yang dihasilkan itu berupa bubuk yang sangat halus sekali. Mempunyai kapasitas produksi yang besar karena dia sistemnya kontinu. Ini kalau di pabrik susu ini bahkan bekerja 24 jam terus-menerus untuk proses pengeringannya. Kekurangannya memerlukan biaya yang cukup tinggi, hanya dapat digunakan pada produk cair dengan tingkat kekentalan tertentu, yang tadi ya syarat titik kritisnya tidak boleh terlalu cair, tidak boleh terlalu kental. Tidak dapat diaplikasikan pada produk memiliki sifat lengket, ya, karena nanti akan lengket pada chambernya ataupun menyebabkan penggumpalan dan penempelan pada permukaan dari si alat kita tersebut. Alat yang keempat, freeze drying ataupun pengeringan beku. Ini lumayan energi yang digunakan juga lebih banyak lagi. Salah satu teknik pengeringan di mana kemampuan dari alat ini adalah menjaga konsistensi bentuk dari si bahan tersebut sangat baik sekali. Ya. Biasanya digunakan untuk potongan-potongan ataupun benda padat berupa irisan sayur, buah, atau buah utuh yang berukuran kecil bisa kita gunakan. Ya, kalau pernah melihat ataupun membeli sayur-sayuran beku itu sebenarnya sudah dikeringkan menggunakan freeze drying, ataupun kentang yang biasa kalian makan di KFC itu biasanya sudah dikeringkan menggunakan freeze drying. Mekanismenya pertama adalah kita akan menggunakan namanya prinsip kerjanya adalah sublimasi di sini, ya. Ya, jadi bahan terlebih dahulu kita keringkan, kita bekukan, lalu ketika kandungan air pada bahan itu sudah berubah menjadi kristal es, lalu kita sublimasi dia dari padat menjadi langsung uap dengan menggunakan tekanan yang vakum. Nah, ini kurang lebih skemanya kenapa dia freeze drying ini sangat baik sekali. Nah, ketika kita mengeringkan bahan segar, itu air yang keluar itu akan membuat
merusak struktur dari fisik dari si produk kita tersebut. Sementara kalau kita melakukan proses pembekuan terlebih dahulu, maka itu akan membuat produk yang dihasilkan itu konsistensi ataupun bentuk fisiknya akan semakin baik. Jadi ini tahapannya produk segar, lalu kita jadikan es menjadi produk beku, lalu produk beku ini kita sublimasi, ya. Yang keluar itu adalah padatan, lalu berubah menjadi uap air langsung, ya. Tidak melalui fase cair. Dari padat langsung berubah menjadi uap air. Nah, bentuknya tetap tapi memiliki ruang-ruang kosong yang tersedia, ya. Makanya kalau makan kentang goreng yang di KFC itu kan kalian bisa makan itu seperti kosong dia rasanya. Nah, itu karena sudah dilakukan proses pengeringan ini terlebih dahulu. Nah, ini contoh lainnya. Ya, contoh peralatannya di sini nanti akan diletakkan bahan-bahan beku tersebut. Pertama, bahan tersebut kita dinginkan seperti kulkas, ini bukan di freezing kan. Ya, ketika sudah berubah menjadi beku, baru nanti kita tampakkan, kita vakumkan dia bersamaan dengan penambahan panas. Ya, kita vakumkan dia bersamaan dengan penambahan udara panasnya. Tujuan vakum ini adalah menarik air, kristal es tadi menjadi uap air, sehingga mudah dia keluar dari si bahan tersebut. Ketika udara panas kita berikan ataupun bersentuhan dengan bahan kita tersebut. Nah, apa bedanya pengeringan biasa dengan pengeringan beku ini? Dari segi temperaturnya, pengeringan beku ini biasanya diawali dengan di bawah titik beku, ya. Terus mekanisme pengeringannya, kalau biasa kita menguapkan uap airnya, kalau ini kita melakukan sublimasi. Laju pengeringannya lambat, kalau ini lebih cepat. Tekanannya pada tekanan atmosfer, umumnya tadi kayak spray dryer dan lain-lain itu pada tekanan 1 atm. Kalau ini pada tekanan vakum. Mutunya, permukaannya, kalau misalnya kita potongan buah tadi kita masukkan ke tunnel dryer, itu keluarnya pasti dia berupa keriput-keriput, kisut-kisut karena kehilangan kadar air. Tapi kalau pada proses pengeringan beku tidak terjadi hal tersebut, dia seperti segar tapi sebenarnya sudah kehilangan air, sudah kering. Biayanya kalau pengeringan biasa itu murah, pengeringan beku ini lebih mahal. Dari segi energi saja itu sudah memakan banyak sekali energi. Kegunaannya, kalau yang pengeringan biasa untuk pengeringan umum, sayur-sayuran dan biji-bijian yang tidak cocok untuk daging dan perlu kering. Sementara ini kalau pengeringan beku cocok untuk semuanya, ya. Tapi biayanya yang sangat mahal sekali. Nah, ini perbedaan prosesnya. Kalau pengeringan biasa dari basah, lakukan proses pengeringan, kering, basahnya berada di dalam, semakin kering, airnya itu akan semakin kecil juga. Nah, sementara kalau kita melakukan pengeringan beku, airnya itu kita bekukan terlebih dahulu, ya. Ketika dia berada dalam beku, terjadilah proses sublimasi. Sublimasi ini akan mampu menghilangkan keseluruhan air yang terdapat pada bahan yang sudah menjadi kristal es tersebut. Karakteristik produknya ringan dia, ya, strukturnya masih bagus penampakan luarnya, tapi dia memiliki kadar air yang sangat kecil sekali. Disimpan tanpa memerlukan refrigerasi, ya, tanpa perlu alat pendingin. Dia merupakan produk yang stabil, tidak rentan ditumbuhi kapang ataupun kamir dan lain sebagainya, karena memang airnya itu sudah tidak ada sama sekali, kecuali nanti dalam prosesnya dia akan menyerap kadar air yang terdapat pada lingkungan. Karena prosesnya adalah sublimasi, maka produk kering yang dihasilkan itu memiliki porositas yang baik. 5. Karena proses pengeringan berlangsung rendah, maka pangan yang dihasilkan itu mampu mempertahankan warna, bentuk, tekstur, dan juga rasanya. Jadi makanya akan sangat baik sekali. Keuntungannya, suhu lebih rendah. Kerusakannya karena panas dapat dikurangi, tidak terjadi oksidasi, ya. Suhu yang rendah, pengeringan cepat, dapat mempertahankan flavor ataupun rasa dari si produk yang kita hasilkan. Memiliki 2 tahap utama,
proses pembukuan bahan, lalu proses pengeringan. Nah, ini yang akan menjadi masalah karena akan memerlukan energi yang besar. Energi untuk membekukan dan juga energi untuk mengeringkan. Sehingga apa? Kelemahannya mahal. Perlu pengemasan khusus biasanya. Cocok untuk produk-produk yang mahal, produk ringan, ya. Obat-obatan umumnya digunakan seperti ini. Contohnya teh instan, kopi, udang atau buah-buahan seperti beri dan juga sayur-sayuran. Produk yang dikeringkan itu produk di mana flavor dan daya rekonstruksi merupakan parameter mutu yang penting sekali. Jadi kalau kita ingin mempertahankan bahan baku yang memiliki rasa yang unik sekali ingin kita pertahankan, maka kita menggunakan si pengering beku ini. Nah, ini contohnya yang traynya tadi, ya, jadi berupa perlu sekali harus dalam keadaan vakum, tertutup erat sekali, kuat, sehingga tidak ada udara yang masuk ataupun keluar pada saat terjadi proses. Nah, prinsip kerjanya adalah memanaskan produk pada suhu tertentu dengan lalu di apa ataupun sama dengan vakum freeze drying tadi, prinsipnya adalah prinsip kerja secara vakum, ya. Oke. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi untuk minggu depan. Untuk pertemuan ke-14 nanti kita akan menggunakan media CloudX. Untuk sekarang tidak ada tugas yang harus kalian lakukan, pahami videonya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.